Berulang kali di dalam lingkaran kekuasaan, Partai Golkar ingin kembali menjadi bagian dari pemerintahan. Kali ini mengusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden, wakil presiden. Siapapun pemenang pemilu, Partai Golkar pasti ada di pemerintahan. Siapapun yang menjadi presiden, pasti ada kader Partai Golkar yang masuk dalam kabinet. Di koalisi Indonesia Maju saja, ada 2 kader Partai Golkar yang dipercaya sebagai Menko, 2 kader sebagai menteri, dan seorang kader sebagai wakil menteri. Padahal, dalam pemilihan presiden lalu, Partai Golkar tidak mengusung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Di awal berdiri, Golkar bukanlah sebuah partai, melainkan perwakilan golongan yang bertekad menandingi kekuatan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia di tanah air. Dengan dorongan TNI, sejumlah tokoh kemudian membentuk sekretariat bersama golongan karya pada 20 Oktober 1964. Kiprah Golkar dalam politik praktis dimulai pada pemilu 1971. Hasilnya, Golkar berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu dengan memperoleh 62,8% atau sekitar 34 juta suara. Jauh di atas suara Nahdlatul Ulama, PNI atau Parmusi yang unggul dalam pemilu sebelumnya. Sejak saat itu, Golkar menjadi satu dari 3 kekuatan Presiden Soeharto dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru, selain TNI, Polri, dan birokrat. Soeharto saat itu menerapkan monoloyalitas, di mana semua pegawai negeri sipil harus memilih Golkar dalam pemilu. Ini yang kemudian membuat Golkar selalu menang dalam setiap pemilu, mulai tahun 1971 hingga 1997. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Barulah setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, Golkar kalah di pemilu 1999. Kebijakan PNS yang sebelumnya harus mendukung Golkar juga dicabut. Bahkan sempat ada aksi yang meminta Golkar dibubarkan pasca reformasi. Alasannya, Golkar dianggap sebagai warisan Orde Baru. Alih-alih bubar jalan, Golkar justru mengubah diri menjadi Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa 9-11 Juli 1998. Bukan hanya mengubah nama menjadi Partai Golkar, Akbar Tanjung yang saat itu menjadi nahkoda bisa membawa Golkar meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu 1999 dengan perolehan lebih dari 23,7 juta suara atau setara dengan 120 kursi parlemen. Di pemilu 2004, Golkar mendapat 24 juta suara atau 127 kursi DPR. Sedangkan di pemilu 2009, suara Golkar menurun menjadi 15 juta suara atau 106 kursi DPR. Sementara di pemilu 2014, Golkar mendapat 18,4 juta suara atau 91 kursi DPR. Sedangkan di pemilu 5 tahun lalu, Golkar meraih 17,2 juta suara atau 85 kursi DPR. Di pemilu 2024, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto memasang target meraih 20% kursi di DPR. Partai Golkar juga berharap bisa memenangi 60% pemilihan kepala daerah November mendatang dengan keterlibatan generasi muda dalam struktur partai. Ini menunjukkan bahwa komitmen besar Partai Golkar terhadap figur anak muda ini untuk memberikan ruang lah kepada anak-anak muda kita itu cukup terbuka lebar. Nah, ini juga faktor-faktor ini yang saya lihat cukup mempengaruhi kenapa dari hasil survei kita tren perolehan suara Partai Golkar cukup naik signifikan. Walaupun Mas, kalau kita perhatikan kita tidak ada figur capres atau cawapres. Artinya mau saya sampaikan bahwa kalau kita mau melihat perjalanan kesuksesan Partai Golkar itu dilihatnya betul-betul karena 2 hal, kerja kader partai selama 4 tahun, lalu kerja mekanik mesin partai. Jadi sampai hari ini walaupun kita tidak ada mendorong calon presiden atau calon wakil presiden, tetapi Golkar masih steady di angka kurang lebih sekitar 11-12%, bagi saya itu udah cukup luar biasa. Bermodal kekuatan infrastruktur kader hingga ke pelosok desa, Partai Golkar bertekad memenangkan pemilu 2024. Namun, itu bukanlah perkara mudah.
Golkar selama ini memang mengandalkan kadernya untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi setiap kader itu memang bertanggung jawab atas elektabilitas Golkar di dapilnya. Nah, tantangannya adalah mereka karena terlalu fokus di dapilnya, kemudian banyak pendekar di dalam Golkar, itu susah menemukan tokoh nasional yang bisa didorong sebagai pemimpin nasional. Meski diragukan, Partai Golkar tetap optimistis bisa berhasil di pemilu mendatang. Terlebih, berbagai survei tetap memperlihatkan elektabilitas Partai Golkar masih lumayan tinggi. Dalam pemilu 2024, Partai Golkar mengusung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming dalam Koalisi Indonesia Maju. Partai Golkar bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Dengan mengusung Prabowo Gibran, Partai Golkar berharap bisa memenangkan pemilu dan kembali ke kekuasaan seperti DNA mereka selama ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.